Storitama, NIM A1D018093. Saya mau mempresentasikan tugas pengganti praktikum mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Tahunan mengenai budidaya tanaman kemiri. Berikut materinya. Tugas pengganti praktikum budidaya tanaman kemiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Indonesia adalah negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan beragam, serta sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sumber daya yang dimiliki Indonesia sangat banyak, baik sumber daya alam daratan maupun perairan. Negara Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan beraneka ragam jenis kuliner yang membutuhkan aneka bumbu rempah, salah satunya kemiri. Selain sebagai penyedap rasa, rempah juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain, misalnya keperluan industri yang menggunakan rempah sebagai bahan baku pembuatan jamu, dan farmasi yang menggunakan rempah sebagai bahan tambahan alami untuk pembuatan obat. Selanjutnya, taksonomi dan botani kemiri. Taksonomi kemiri menurut Susilowati dan Permasari. Tanaman kemiri termasuk dalam famili Euphorbiales, genus Aleurites, dan contoh spesiesnya Aleurites molucana Wild. Botani tanaman kemiri yang pertama, pohon tanaman kemiri memiliki tinggi antara 25 hingga 40 meter dengan diameter batang hingga 1 meter. Percabangan pohon kemiri bersifat simpodial atau memiliki titik tumbuh lebih dari satu. Daun kemiri berbentuk lonjong bergelombang di bagian tepi daunnya. Ujung daun runcing namun pangkalnya tumpul dengan panjang daun antara 18 hingga 25 cm dan lebar antara 7 hingga 11 cm. Untuk bunga kemiri, warna bunga kemiri bervariasi mulai dari putih kehijauan hingga berwarna krem. Bunga pohon kemiri merupakan golongan monoecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina tumbuh di pohon yang sama. Ukuran bunga betina lebih besar dari bunga jantan. Bunga betina berukuran 9 hingga 10 mm, sedangkan bunga jantan berukuran antara 6 hingga 7 mm. Bunga betina terdiri atas daun mahkota bunga yang berwarna putih, 5 kelenjar nektar yang kecil, 3 buah tangkai putik yang pendek dengan masing-masing 2 stigma yang terbelah 2, dan 3 ruang bakal buah dengan 1 bakal biji. Sedangkan bunga jantan mempunyai 8 hingga 12 benang sari dengan pangkal benang sari menempel pada mahkota bunga dan bersatu menjadi tiang berbentuk kerucut. Berambut kasar, memiliki 2-3 kelopak, memiliki 5 daun tajuk yang berwarna putih, dan mempunyai 5 benang sari yang pendek. Selanjutnya, botani buah. Buah kemiri berbentuk seperti bulat telur namun sedikit pipih, berwarna hijau zaitun. Di dalam buah kemiri akan ditemukan biji kemiri. Biji kemiri memiliki tempurung yang tebal dan keras dengan ukuran sekitar 3 x 3 cm. Di dalam biji kemiri terdapat daging buah kemiri berwarna keputihan. Selanjutnya mengenai arti penting tanaman kemiri. Kemiri merupakan bahan dasar cat, pernis, tinta, sabun, pengawet kayu, dan bahan pembatik. Sedangkan isi biji sebagai bumbu masak atau rempah. Minyak kemiri berfungsi sebagai penyubur rambut, yaitu perangsang pertumbuhan rambut atau sebagai bahan aditif dalam pewarnaan rambut. Selain itu, menurut Pak Imin, kemiri juga dapat dimanfaatkan sebagai beberapa obat alami, contohnya obat kulit, obat pinggang, obat sakit kepala, demam, borok, bisul, disentri, dan obat sariawan. Cangkang dari kupasan buah kemiri juga dapat dimanfaatkan sebagai arang untuk bahan bakar. Terkait dengan semakin tipisnya cadangan minyak yang berasal dari fosil, keberadaan tanaman ini memberikan harapan baik karena minyak nabati yang dihasilkannya bisa diproses menjadi biodiesel sebagai pengganti minyak yang berasal dari fosil yang dapat diperbaharui atau renewable. Yang selanjutnya, fase pertumbuhan dan karakter fisiologi kemiri. Kemiri memiliki beberapa jenis yang berbeda dengan sifat yang berbeda pula. Contohnya, Aleurites molucana banyak dimanfaatkan sebagai rempah bumbu masak. Sedangkan Aleurites fordi lebih banyak dimanfaatkan minyaknya, karena minyak kemiri dari jenis ini memiliki kualitas yang lebih baik dari jenis lainnya, dengan sebutan minyak tung atau tung oil atau minyak kayu jina. Perkembangan tanaman kemiri meliputi tinggi pohon kemiri yang dapat mencapai 40 meter dengan diameter batang 1 meter. Tanaman kemiri yang dipelihara dengan baik mulai berbuah pada umur sekitar 4 tahun. Musim berbunga pada tanaman kemiri terjadi pada awal musim hujan dan buah terbentuk setelah 3-4 bulan atau pada akhir musim hujan. Untuk merangsang pembentukan bunga, tanaman kemiri membutuhkan musim kemarau yang tegas karena bila setelah
setelah penyerbukan jatuh hujan, maka bunga tersebut akan gugur. Persarian tanaman kemiri umumnya dilakukan oleh serangga, tetapi dapat juga dilakukan oleh angin. Buah kemiri akan mulai jatuh atau mencapai kematangan setelah 20 minggu dari saat pembuahan. Jumlah buah pertanian antara 1 hingga 10 buah, tetapi umumnya hanya terdapat 3-5 buah. Selanjutnya persiapan yang diperlukan dalam budidaya kemiri. Antara lain ada persiapan bibit tanaman yang dapat diperoleh secara generatif dan vegetatif. Secara generatif, pengadaan bibit dapat dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu seleksi biji, pengecambahan, seleksi kecambah, dan yang terakhir seleksi bibit. Penyemaian benih kemiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu di atas bedengan atau di kantong plastik yang biasa kita sebut dengan polybag. Lahan yang dipilih untuk tempat persemaian sebaiknya tanah yang subur, gembur, bebas gulma, hama, dan penyakit, serta dekat dengan sumber air dan areal pertanaman. Namun perlu diingat mengenai cangkang biji kemiri yang sangat keras. Cangkang tersebut menjadi salah satu faktor perkecambahan kemiri terhambat. Untuk itu, telah banyak penelitian dalam rangka mempercepat perkecambahan biji kemiri. Beberapa caranya antara lain peretakan biji, mengikir biji, pemakaian bahan kimia KNO3 dengan konsentrasi 0,2%, dan pembakaran biji. Peretakan biji dapat dilakukan dengan memukul biji dengan palu kecil sehingga biji tersebut sedikit retak. Namun diusahakan pemukulannya jangan terlalu keras. Cukup untuk membuat biji sedikit retak, kemudian biji baru disemai. Mengikir biji dapat dilakukan dengan mengikir bagian mikrofil atau bagian bawahnya sehingga terlihat selaput putih yang membungkus daging buah. Bahan kimia KNO3 dengan konsentrasi 0,2% digunakan untuk merendam biji kemiri selama 30 menit lalu dibersihkan dan selanjutnya disemai. Dengan cara perendaman bahan kimia ini, kecepatan tumbuh dan fiber bibit lebih seragam dan lebih baik. Untuk pembakaran biji dilakukan dengan memendam biji ke dalam pasir sedalam 5 cm dengan jarak 5 x 5 cm. Kemudian di atas pasir ditaburi jerami padi kering dan dibakar hingga jerami menjadi abu. Setelah pembakaran selesai, dilakukan penyiraman dengan air sampai lembab. Dengan pembakaran ini, diharapkan cangkang biji menjadi rapuh dan air serta gas dapat merembes ke dalam biji untuk dapat berkecambah. Kecambah dengan kualitas yang baik dipilih untuk menjadi bibit. Lalu dengan cara vegetatif. Pengembangan bibit kemiri secara vegetatif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cangkokan dan sambungan. Tanaman kemiri termasuk tanaman yang dapat dicangkok. Bibit cangkokan pada tanaman kemiri mempunyai kelemahan dan kelebihan seperti tanaman lainnya. Kelebihannya adalah sifat yang berasal dari cangkokan sama dengan sifat induknya. Tanaman cepat berproduksi karena sekitar 3 hingga 4 tahun sudah berbuah. Kelemahannya antara lain perakaranya dangkal dan tidak memiliki akar tunggang sehingga tanaman mudah roboh. Persiapan yang kedua yaitu penanaman di lapangan, meliputi persiapan lahan, jarak tanam, pengajiran dan pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan, pemangkasan, serta memperhatikan hama dan penyakit. Persiapan lahan. Lahan yang akan dipakai untuk budidaya tanaman kemiri harus bersih dari gulma dan dari tanaman asing karena ditakutkan akan terjadi kompetisi antara tanaman asing dengan tanaman kemiri dalam perebutan hara dan air dalam tanah. Yang kedua, jarak tanam. Bila usaha budidaya kemiri ditujukan untuk menghasilkan biji, maka jarak tanam optimalnya adalah 10 x 10 meter. Sedangkan bila untuk menghasilkan kayu pulp, jarak tanamnya lebih rapat, yaitu 4 x 4 meter. Lalu pengajiran dan pembuatan lubang tanam. Pada ajir dibuat lubang dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm. Pada saat menggali lubang, sebagian tanah galian lapisan atas harus dipisahkan. Kemudian tanah galian lapisan bawah dicampur dengan pupuk kandang secara merata dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya ada penanaman. Tanaman dilakukan pada lubang tanam yang telah diisi dengan tanah dan pupuk kandang dengan cara melepas kantong plastik bekas persemaian bibit. Selanjutnya ada pemeliharaan. Dalam pemeliharaan meliputi penyiangan, penyiraman, dan pemupukan.
Penyiangan pada tanaman kemiri sangat diperlukan pada saat tanaman masih muda, sekitar umur 1 hingga 3 tahun. Penyiangan terutama dilakukan pada tanah di sekitar batang dengan diameter 2 meter. Penyiangan dapat dilakukan 3 bulan sekali atau sesuai keadaan, diikuti dengan pengemburan tanah. Begitu juga penyiraman. Perlu dilakukan penyiraman rutin pada tanaman muda karena tanaman muda sangat peka terhadap kekeringan. Meskipun tanaman kemiri dapat tumbuh pada tanah marginal, bukan berarti tanaman kemiri tidak membutuhkan pemupukan. Untuk mendapatkan produksi biji yang optimal, tanaman kemiri perlu dipupuk secara rutin. Jenis pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Pemberian pupuk kandang dapat dilakukan sekali setahun dengan dosis pada tanaman muda cukup 2 kg tiap pohonnya. Sedangkan untuk tanaman yang sudah berproduksi, dapat diberikan pupuk kandang sebanyak 10 hingga 30 kg tiap pohonnya. Pemberian pupuk kandang dilakukan di sekeliling piringan tanaman, sedikit di luar tajuk, dengan jalan mencangkul dan membenamkan pupuk kandang ke dalam 10 cm di bawah permukaan tanah. Jika pupuk yang diberikan adalah pupuk anorganik atau pupuk kimia, maka dosis untuk masing-masing pupuk disesuaikan dengan umur tanaman. Selanjutnya ada pemangkasan. Pemangkasan pada budidaya kemiri bertujuan agar tanaman tumbuh tidak terlalu tinggi dan memancing pertumbuhan cabang yang terlalu banyak. Lalu yang terakhir ada perhatian terhadap hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang pohon kemiri antara lain tungau, moluska, dan penggerek daun, penggerek batang, penggerek buah, serta larva dakus. Sedangkan jenis penyakit yang sering terdapat pada tanaman kemiri antara lain daun cendawan, penyakit antraknosa, dan penyakit gugur buah muda. Pengendalian hama tanaman kemiri dapat dilakukan secara mekanik maupun aplikasi pestisida. Selanjutnya dalam budidaya tanaman kemiri ada tahap panen. Panen buah dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam setahun. Untuk tujuan konsumsi, buah kemiri dipanen pada kemasakan 75%, sedangkan untuk benih buahnya ditunggu hingga jatuh sendiri dari pohonnya. Cara panen dapat dilakukan dengan memanjat pohon untuk memetik, merontokkan rangkaian buah dengan galah bambu, atau dengan ditunggu buahnya jatuh sendiri. Jumlah panen tergantung umur tanaman dan pertumbuhannya. Pohon kemiri yang subur, panen pertamanya dapat mencapai 10 kg per biji kupasan tiap pohonnya. Tahap selanjutnya ada pasca panen meliputi pengupasan kulit, pengeringan, penyimpanan, sortasi, pengemasan, dan pemasaran. Pengupasan kulit buah dapat dilakukan dengan cara manual atau mekanis, dengan tujuan untuk mengupas kulit dan memperoleh biji dan tempurnya. Lalu pengeringan gelondong. Pengeringan gelondong dilakukan untuk mencegah rusaknya kemiri oleh cendawan atau serangga sebelum diproses lebih lanjut. Pengeringan gelondong dapat dilakukan dengan cara penjemuran di bawah panas matahari. Lalu penyimpanan gelondong. Setelah gelondong kering dan belum akan diproses atau digunakan lebih lanjut, gelondong dingin dapat dimasukkan ke dalam karung dan ditempatkan di dalam gudang dengan ventilasi udara yang baik. Lalu sortasi. Sortasi biji kemiri dilakukan berdasarkan pada bentuk ukurannya. Sortasi ini bisa dilakukan secara manual atau mekanis dan akan mempermudah proses pemecahan tempurung. Selanjutnya penyangraian. Sebelum dipecah, gelondong kemiri disangrai agar daging biji terlepas dari tempurungnya. Penyangraian dapat dilakukan secara manual maupun mekanis. Lalu ada pemecahan tempurung. Proses pemecahan tempurung bisa dilakukan secara manual ataupun mekanis. Cara manual yaitu dengan memukul, menjatuhkan, atau menembuk biji yang sudah kering sampai pecah. Sedangkan cara mekanis yaitu dengan memanfaatkan alat pemecah tempurung. Di Filipina dan Hawaii telah dikembangkan beberapa metode pemecahan tempurung. Salah satu metode yang hasilnya memuaskan adalah dengan memasukkan biji kemiri ke dalam oven, kemudian dicelupkan ke dalam air dingin. Lalu pengeringan daging biji kemiri dilakukan supaya terhindar dari serangan hama dan penyakit pasca panen dan juga untuk memperpanjang daya simpan. Selanjutnya, sortasi daging biji kemiri dapat dilakukan secara manual, misalnya menggunakan ayakan. Setelah itu, dapat dilakukan pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan dapat dilakukan dengan karung atau kaleng yang baru, bersih, hamba udara, dan di dalam lingkungan gas inert. Sebelum dikemas, biji kemiri dibiarkan sebentar agar menjadi dingin. Dan yang terakhir adalah tahap pemasaran.
Pemasaran daging biji kemiri untuk keperluan ekspor berkualitas A disyaratkan bentuknya utuh, bebas dari jamur, menghasilkan kualitas minyak dengan rendemen tinggi, dan berwarna jernih. Kemudian ada kemiri berkualitas B yang memiliki 70 hingga 80% biji utuh, mampu menembus ekspor namun harganya lebih rendah. Kemiri yang utuhnya di bawah itu atau bahkan hanya berisikan pecahan kemiri akan dijual dalam negeri. Sekian presentasi dari saya mengenai budidaya tanaman kemiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.